Selamat datang, hari ini kita akan membahas sebuah kajian forensik digital yang sangat mendalam. Betul. Kajian ini menggunakan berbagai metode teknis untuk menguji keaslian dokumen-dokumen akademik Joko Widodo. Oke, mari kita langsung masuk ya ke pembahasan pertama. Ini, naskah ini sebetulnya bisa punya dampak yang jauh lebih besar. Gimana tuh? Kalau alurnya disusun ulang, jadi nggak lagi sekedar kumpulan pembuktian teknis yang ya terpisah-pisah, tapi jadi satu argumen naratif yang utuh, yang benar-benar mengalir. Setuju banget, saya setuju sekali. Saat ini kan strukturnya terasa episodik banget ya. Iya, betul. Kayak serangkaian entry ensiklopedia. Penulisnya sih luar biasa ya dalam menjelaskan tiap teknik, tapi polanya itu-itu terus. Pola yang sama diulang-ulang ya. Ya, selalu definisi teknik, tampilkan kode, tampilkan hasil. Dan ini diulang untuk, puluhan metode. Mulai dari elema, deteksi tumpang tindih, sampai analisis pola noise. Saya juga ngerasain itu sih. Bacanya tuh jadi kayak baca catatan laboratorium, bukan laporan investigasi. Nah, itu dia. Setiap bab jadi kayak mulai dari nol lagi kan. Dan sebagai pembaca, saya tuh harus kerja keras banget buat nyambungin titik-titik antara satu temuan dengan yang berikutnya. Betul. Beban sintesisnya itu seolah-olah dilempar semua ke pembaca. Tepat. Kata kuncinya itu beban. Naskah yang kuat itu kan harusnya membimbing pembaca ya, bukan malah ngasih mereka setumpuk data mentah. Hmm, Kelemahan utamanya adalah naskah ini tuh digerakkan oleh teknik atau teknik driven. Jadi bab-babnya diatur berdasarkan alat yang dipakai. oke. Ini berguna banget kalau tujuannya bikin manual teknis. Tapi jadi kurang efektif untuk membangun sebuah kasus yang persuasif. Jadi benang merahnya hilang gitu. Hilang di tengah lautan detail kode Python dan pengaturan GUI yang diulang-ulang terus, jadi melelahkan. Oke, jadi solusinya gimana? Bagaimana kita mengubah tumpukan catatan lab ini jadi sebuah narasi investigasi yang mencengkram? Solusinya adalah kita balik logikanya. Kita harus bikin naskah ini jadi argument driven. Digerakkan oleh argumen. Betul, jadi alih-alih mengelompokkan berdasarkan teknik, kita kelompokkan berdasarkan tema atau klaim yang mau kita buktikan. Oh, oke. Coba bayangkan kayak seorang jaksa di pengadilan. Dia kan nggak akan bilang, pertama saya jelaskan analisis sidik jari, lalu balistik, lalu DNA. Nggak akan gitu. Pasti dia akan bilang, pertama kita buktikan terdakwa ada di lokasi. Kedua, kita buktikan dia memegang senjata. Temanya yang diutamakan. Ah, saya nangkap. Jadi kita bikin bab-babnya berdasarkan pilar-pilar argumennya. Tepat. Misalnya nih, daripada punya bab terpisah untuk overlapping detection dengan HSV, terus overlapping detection dengan LBP, dan seterusnya. Kita bisa gabungin semua itu. Tepat sekali. Bayangkan sebuah bab dengan judul misalnya membongkar lapisan digital, analisis tumpang tindih elemen visual. Menarik. Nah, di dalam bab itu kita sintesiskan semua hasil dari berbagai metode deteksi HSV, LBP, dan lain-lain untuk membangun satu argumen yang koheren. Jadi ceritanya jadi tentang urutan janggal penempatan teks, logo, dan stempel itu ya. Betul, ceritanya jadi tentang lapisan, bukan lagi tentang alat. Dan untuk menjaga alur narasinya tetap bersih, detail teknis yang paling dalam, kayak blok-blok kode yang panjang itu, bisa kita pindahkan kan? Itu harus dipindahkan ke lampiran, wajib hukumnya. Oke. Di badan utama naskah, kita cukup jelaskan aja tujuan algoritma dan parameter kuncinya pakai bahasa biasa, pakai prosa. Lalu kasih rujukan. Contohnya? Misalnya, analisis LBP menunjukkan anomali tekstur di sekitar stempel. Terus dalam kurung, untuk implementasi teknis lengkap, lihat lampiran A. Ah, cerdas. Dengan gitu, pembaca non-teknis bisa terus ngikutin cerita dan para ahli tetap bisa verifikasi metodenya di lampiran. Ini bisa diterapkan ke temuan lain juga dong ya? Misalnya semua temuan soal jenis huruf, dari uji proportional spacing, analisa glyph, pattern analysis noise, itu kan semua ujungnya ke satu kesimpulan. Betul sekali. Gabungkan aja jadi satu bab yang kuat. Misalnya judulnya Jejak Digital pada Mesin Ketik Enolog, sebuah analisis forensik tipografi. Wow. Bab itu akan secara komprehensif membuktikan kalau dokumen itu menunjukin karakteristik pengolah kata modern, bukan mesin ketik era 80-an.
Jadi setiap bukti kecil saling memperkuat gitu ya? Tepat, jadi satu argumen raksasa yang jauh lebih sulit untuk dibantah. Nah, struktur argumen yang kita bangun ini kan tentu sangat bergantung pada siapa yang kita ajak bicara. Ini membawa kita ke persoalan berikutnya nih. Mempertajam pilihan audiens utama itu akan membantu memaksimalkan fokus tulisan dan kekuatan persuasif dari keseluruhan argumen. Ini poin yang krusial banget. Saat ini, naskahnya itu kayak mencoba ngomong ke 3 kelompok yang beda banget secara bersamaan. 3 kelompok siapa aja tuh? Fokusnya ke validitas bukti. Dan ketiga, ya, publik umum atau jurnalis yang tertarik sama klaim politiknya. Ini dilema klasik ya. Mencoba menyenangkan semua orang, akhirnya nggak ada yang benar-benar puas. Nah, itu dia. Blok kodenya terlalu rumit buat pengacara atau jurnalis. Betul. Sebaliknya, kesimpulan yang lugas dan berani mungkin dianggap kurang bernuansa atau terlalu gegabah untuk standar publikasi akademik yang ketat. Tepat sekali. Setiap audiens itu punya bahasa dan standar bukti yang beda-beda kan? Iya juga ya. Buat akademisi, diskusi soal keterbatasan metode, perbandingan algoritma, itu penting. Buat pengacara, chain of custody bukti dan presiden hukum jauh lebih relevan daripada efisiensi kode patent. Dan buat publik, Buat publik, visualisasi yang jelas dan analogi yang gampang dicerna itu kuncinya. Naskah ini mencoba melakukan semuanya sekaligus, jadi ya nggak optimal buat siapapun. jadi apa penulis harus milih satu audiens aja terus mengabaikan yang lain? Kayaknya sayang banget ya, mengingat potensi dampak naskah ini bisa kemana-mana. Itu salah satu jalan, dan mungkin yang paling simpel. Pilih satu audiens utama, apakah ini buat jurnal ilmiah, laporan pengadilan, atau artikel investigasi, dan optimalkan semuanya untuk mereka. Tapi ada cara lain. Ada alternatif lain yang mungkin lebih baik di kasus ini. Bikin beberapa versi dari laporan yang sama. Bukan nulis ulang dari nol ya, tapi lebih ke mengemas ulang temuan yang sama untuk audiens yang berbeda. Oke. Kayak bikin satu set produk dari satu bahan baku. Coba kita jabarkan. Misalnya untuk audiens hukum atau investigatif, Oke, untuk mereka fokusnya itu kredibilitas dan kejelasan. berarti kode dikurangi? Kurangi drastis, kalau perlu hilangkan sama sekali dari badan utama, ganti dengan visualisasi hasil yang kuat dan interpretasi yang lugas. Terus, perkuat metodologi di awal dengan merujuk ke studi kasus pembanding yang sudah diakui, kayak kasus Hitler's Diaries atau Killian Documents. Ini membangun kerangka yang familiar buat mereka. Saya suka ide untuk menyajikan tiap temuan seolah-olah itu barang bukti di pengadilan. Nah kan? Jadi bukan lagi bab 3.1, analisis spasi proporsional, tapi misalnya barang bukti A, inkonsistensi tipografi yang menunjukkan pencetakan modern. Tepat. Bahasanya langsung nyambung dengan cara pikir mereka. Oke, mantap. Sekarang untuk audiens akademik atau teknis. Nah, untuk mereka, kedalaman teknis yang sekarang ini sudah bagus. Bahkan bisa diperdalam lagi. Tapi yang kurang apanya? Yang kurang itu kerangka akademisnya. Naskah ini lebih banyak menyajikan apa dan bagaimana, tapi kurang di mengapa dan bagaimana jika. Betul juga. Untuk audiens ini, penulis perlu menambahkan bab diskusi yang lebih substansial. Disitulah dia bisa bahas keterbatasan tiap metode, kenapa safe dipilih di atas brisk, apa trade-off-nya. Potensi false positif juga mungkin. Tepat. Apakah ada potensi false positif dari analisis Ella pada kertas tua? Diskusi semacam ini akan mengangkat naskah dari sekedar laporan kasus jadi sebuah kontribusi ilmiah. Oke. Terakhir, versi untuk publik umum atau jurnalis. Ini yang paling menantang kayaknya. Harus menyederhanakan tanpa jadi dangkal. Kuncinya 2, terjemahan dan visualisasi. Buat ringkasan eksekutif 2 halaman yang bebas jargon sama sekali. Tabel-tabel data mentah diganti. Ganti tabel nilai intensitas CMYK atau histogram dengan infografis yang ngendang. Contoh paling jelas, nih. Daripada ngejelasin teknisnya, font monospaced vs proporsional, Tampilkan gambarnya aja langsung. tepat. Cukup tampilkan gambar perbandingan berdampingan, satu sisi contoh huruf dari mesin ketik asli 80-an, sisi lain huruf dari dokumen yang dianalisis. Biarkan mata pembaca yang menyimpulkan. Visual kayak gitu 1000 kali lebih kuat. Dengan memisahkan jadi beberapa versi, setiap pesan bisa tersampaikan dengan presisi maksimal ya. Ini kerjaan tambahan sih,
tapi dampaknya bakal jauh lebih besar. Pasti. Nah, ini membawa kita ke poin terakhir yang sebetulnya mengikat semua elemen ini jadi satu. Kekuatan argumen sentralnya itu bisa ditingkatkan dengan secara eksplisit menghubungkan setiap temuan teknis kembali ke tesis utama. Jadi membangun momentum naratif yang tak terbantahkan. Ya, ini soal membangun momentum. Seperti yang kita bahas tadi, naskah ini punya data dan temuan yang kuat banget. Banyak sekali. Tapi terasa kayak pulau-pulau terpisah. Tepat. Setiap temuan seringkali terasa begitu. Kesimpulan di akhir bab biasanya cuma bilang, ini mengindikasikan manipulasi. Terus, ya udah selesai. Nggak ada jembatan yang jelas ke pulau bukti berikutnya. Akibatnya, hubungan antara analisis yang super mikro, misalnya 20 halaman tentang noise pattern, dengan klaim yang makro, yaitu ijazah ini palsu, itu kadang terasa kayak lompatan. Lompatan keyakinan ya. Iya, pembaca harus membuat lompatan itu sendiri. Gagasan so what-nya tuh ada, tapi nggak ditenun secara eksplisit ke dalam struktur narasi. Persis. Argumen yang hebat itu kan kayak bola salju yang menggelinding turun bukit. Analogi yang bagus. Dimulai dari kecil, tapi terus-menerus ngumpulin massa dan kecepatan, jadi makin besar dan nggak terhentikan. Nah, naskah ini punya banyak salju, tapi saljunya masih terhampar di ladang, belum dibentuk jadi bola. Lalu gimana cara kita mulai menggelindingkan bola salju itu? Dengan membangun apa yang saya sebut jembatan naratif di akhir setiap bagian analisis utama. Jembatan naratif. Iya, ini bukan sekedar kesimpulan teknis, tapi paragraf transisi yang secara sadar melakukan 3 hal. Pertama, rangkum temuan kunci pakai bahasa sederhana. Kedua, secara eksplisit nyatakan gimana temuan ini memperkuat tesis utama. Dan ketiga, yang paling penting, bangun antisipasi untuk bukti berikutnya. Bisa kasih contoh konkretnya? Misalnya di akhir bagian tentang proportional spacing. Tentu, versi sekarang kan mungkin berakhir dengan kesimpulan kayak analisis menunjukkan penggunaan font proporsional yang tidak konsisten dengan teknologi mesin ketik pada tahun 1980-an. Titik. Akurat tapi dingin. Dingin. Itu fakta, bukan argumen yang bergerak. Oke. Sekarang, bandingkan dengan jembatan naratif kayak gini. Kejanggalan tipografi ini bukan sekedar anomali teknis. Ini adalah pilar bukti pertama yang menunjukkan ketidakmungkinan dokumen ini dibuat pada era 1980-an. Oke, awalnya mirip. Terus sambung, namun sebuah font modern bisa saja dipilih untuk meniru dokumen lama. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pemalsuan ini hanya di permukaan ataukah jejak digitalnya meresap hingga ke level yang lebih mikro, yaitu pada struktur setiap karakter hurufnya? Untuk menjawabnya, kita akan membedah. Wow. Itu beda banget nuansanya. Beda kan? Kalimat itu nggak cuma nutup satu bab, tapi secara aktif membuka pintu ke bab berikutnya. Tepat. Jadi ada rasa ingin tahu, ada urgensi. Pembaca diubah dari pengamat pasif jadi anggota dewan juri yang nungguin bukti berikutnya. Itulah tujuannya. Terus-menerus menghubungkan kembali tiap titik data ke pertanyaan besarnya. Apa artinya ini bagi keaslian dokumen? Dan nanti di kesimpulan akhir. Nah, di bab kesimpulan akhir, tugasnya bukan lagi cuma mengulang, tapi mensintesis semua pilar bukti ini menjadi satu bangunan argumen yang kokoh. Ini bisa diperkuat dengan visualisasi juga ya. Saya jadi ngebayangin di bab kesimpulan ada tabel atau diagram sintesis yang merangkum semuanya. Oh, ide bagus. Tabel sederhana aja dengan kolom jenis analisis, terus temuan kunci, dan implikasi terhadap keaslian. Itu bakal jadi rekapitulasi akhir yang sangat kuat. Seperti argumen penutup seorang jaksa yang nampilin semua bukti di depan juri sekali lagi sebelum mereka ambil keputusan. Ide yang sangat baik. Itu akan memberikan pukulan akhir yang bersih, logis, dan sangat sulit untuk diabaikan. Mengikat seluruh narasi jadi satu kesimpulan tunggal yang tak terhindarkan. Baik, mari kita rekapitulasi poin-poin utama dari pembahasan kita. 3 hal yang bisa jadi fokus perbaikan ya. Oke. Pertama, dan yang paling fundamental, restrukturisasi naskah. Dari yang berbasis teknis menjadi narasi tematis yang digerakkan oleh argumen. Ini akan mengubah pengalaman membaca dari sebuah studi teknis jadi sebuah investigasi. Lalu yang kedua, tentukan audiens utama, atau buat versi yang disesuaikan untuk masing-masing audiens, hukum, akademik, dan publik untuk memastikan pesannya sampai dengan dampak maksimal. Dan ketiga, gunakan jembatan naratif di akhir setiap bagian analisis
untuk secara eksplisit menghubungkan setiap data teknis kembali ke argumen utama. Jadi momentum pembuktiannya terus menguat dari awal sampai akhir. Nah, sebagai langkah konkret yang bisa langsung dilakukan, saya sarankan penulis mulai dengan membuat kerangka atau outline baru yang berbasis tema, bukan lagi teknik. Oke, Identifikasi 3 atau 4 pilar argumen utama dari semua temuan, misalnya tipografi, lapisan visual, noise cetak, dan jadikan itu bab-bab baru. setelah itu, Kemudian mulai proses memindahkan blok-blok kode yang paling padat itu ke lampiran. Terakhir, tulis ulang paragraf penutup di setiap bab agar berfungsi sebagai jembatan naratif tadi. Perubahan ini akan secara fundamental meningkatkan kekuatan dan keterbacaan naskah ini. ini adalah sebuah analisis yang sangat kuat, dengan potensi yang luar biasa. Dengan beberapa penyesuaian struktural dan naratif, dampaknya bisa menjadi jauh lebih besar. Saya yakin sekali. Kami sangat menantikan untuk melihat bagaimana naskah ini berkembang. Jangan ragu untuk mengirimkan kembali versi revisinya kepada kami untuk sesi pembahasan lanjutan. Terima kasih telah mendengarkan.